Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Damayanti. Saya ingin menjelaskan mengenai sejarah organisasi internasional. Organisasi internasional itu sendiri adalah proses di mana negara membentuk dan mengembangkan struktur kelembagaan yang formal dan berkelanjutan untuk menjalankan aspek-aspek tertentu dari organisasi tersebut atas hubungan negara satu sama lain. Organisasi internasional adalah badan hukum yang beroperasi secara lintas negara kepada beberapa negara. Organisasi semacam ini tidak beroperasi untuk mencari keuntungan. Menurut UADU 2019, organisasi internasional adalah suatu badan terorganisir yang berfungsi untuk beroperasi lintas negara dengan tujuan tertentu. Adapun beberapa organisasi internasional yang besar yang seperti kita ketahui adalah ada WTO, World Trade Organization, Global Future Foundation, IMF atau dikenal sebagai International Monetary Fund, WHO, World Health Organization, dan lain sebagainya. Sejarah Liga Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa tersendiri terinspirasi oleh Konvensi Den Haag dan gagasan Immanuel Kant, bertujuan untuk perdamaian global melalui pembebasan bersenjata dan arbitrase. Ini diusulkan oleh Edward Grey, didukung oleh Woodrow Wilson, dan didirikan pada tahun 1919. Namun, Amerika Serikat tidak bergabung kepada organisasi Liga Bangsa karena adanya oposisi, dan pertemuan pertama Liga diadakan pada tahun 1920. Meskipun menghadapi tantangan, ini menandai pergeseran menuju urusan internasional dan terinstitusionalisasi. Simbol dari Liga Bangsa itu tersendiri tidak pernah memiliki bendera atau logo resmi karena kesepakatan dari negara-negara anggotanya. Organisasi Liga menggunakan berbagai logo dan bendera. Kontes internasional pada tahun 1929 pun gagal menghasilkan simbol resmi. Pada tahun 1939 muncul lambang semi-resmi dengan 2 bintang berlima dalam pentagon biru, melambangkan benua dan ras. Logo ini menampilkan nama dan dalam bahasa Inggris dan Prancis dan digunakan dalam pameran dunia New York pada tahun 1939 dan 1940. Bahasa dari Liga Bangsa sendiri adalah Prancis, Inggris, dan Spanyol, dimulai pada tahun 1920. Pada tahun 1901, ada proposal dari Wakil Sekretaris Jenderal Liga Bangsa-Bangsa, yaitu Dr. Nito B. Inazo, agar Liga menerima Esperanto sebagai bahasa kerja mereka. 10 delegasi menerima proposal ini dengan satu penolakan dari delegasi Prancis, yaitu dari Gabriel Hanotaux, yang melihat Esperanto sebagai ancaman terhadap bahasa Prancis. 2 tahun kemudian, Liga merekomendasikan negara-negara anggotanya untuk memasukkan Esperanto dalam kurikulum pendidikan mereka. Struktur dari Liga Bangsa sendiri pun ada 3, yaitu Sekretariat dan Majelis, Sekretaris Jenderal Liga Bangsa-Bangsa, dan Presiden Majelis Umum. Liga Bangsa sendiri memiliki 3 organ utama, yaitu Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan berbasis di Jenewa, Dewan, dan Majelis. Selain itu, Liga memiliki berbagai badan dan komisi. Untuk melakukan tindakan apapun diperlukan suara bulat dari Dewan dan mayoritas dari suara Majelis. Dewan Liga Bangsa memiliki kewenangan atas masalah perdamaian dunia dengan 4 anggota tetap, yaitu Inggris, Prancis, Italia, dan Jepang, dan awalnya 4 anggota tidak tetap, yaitu Amerika Serikat, yang seharusnya menjadi anggota tetap kelima tetapi tidak bergabung karena ada penolakan Senat terhadap perjanjian Versailles pada tahun 1920. Komposisi Dewan berubah seiring berjalannya waktu, dengan kursi tidak tetap meningkat menjadi 11. Dewan ini bertemu sekitar 5 kali setahun, dengan total 107 sesi publik di antara tahun 1920 dan 1939. Anggota dari Liga Bangsa itu sendiri memiliki 42 anggota pendiri tanpa Amerika Serikat, dan 16 diantaranya kemudian keluar. Yugoslavia adalah satu-satunya anggota pendiri yang keluar dan kembali, tetap menjadi anggota hingga akhir. 6 negara lain bergabung pada tahun
Pada tahun pendirian, hanya 2 yang bertahan hingga akhir, kemudian 15 negara bergabung, tetapi 3 diantaranya tidak bertahan hingga akhir. Mesir adalah negara terakhir yang bergabung pada tahun 1937. Uni Republik Sosialis Soviet diusir dari Liga pada 14 September 1939, 5 tahun setelah bergabung pada 18 September 1934. Irak adalah satu-satunya anggota Liga yang pernah menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa. Irak bergabung pada tahun 1932. Prestasi dari Liga Bangsa. Secara umum, Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal dalam misinya untuk mencapai pembebasan bersenjata, mencegah perang, menyelesaikan konflik melalui diplomasi, dan meningkatkan kesejahteraan global. Dikarenakan pecahnya Perang Dunia II dan berbagai kelemahan lainnya, Liga tidak memiliki kekuatan militer sendiri, dan negara-negara besar enggan menguatkan resolusinya. Sanksi ekonomi sulit diterapkan. Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat tidak berkomitmen penuh, banyak negara yang keluar, dan representasi seringkali sulit. Kekurangan tindakan tegas dan pembebasan senjata mengakibatkan kegagalan. Pecahnya Perang Dunia II menjadi puncak kejatuhan Liga yang akhirnya dibubarkan pada tahun 1946. Karena dibubarkannya Liga Bangsa-Bangsa ini, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Liga Bangsa-Bangsa digantikan menjadi PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Perserikatan atau Persatuan Bangsa-Bangsa mencakup berbagai elemen, termasuk negara-negara anggota, struktur dari institusi di kota New York, dan sistem PBB yang lebih luas dari organisasi internasional (OI). PBB terdiri dari 191 negara anggota, diatur oleh Piagam PBB dan 6 organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Pengadilan Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta Dewan Perwalian. Organ-organ ini telah menciptakan badan-badan anak. Selain itu, ada badan-badan otonom dari sistem PBB yang tidak berada di bawah administrasi organ-organ utama PBB secara administratif. Majelis Umum PBB memiliki kekuatannya pasif dan bukan pelaku aktif. Agar menemukan tindakan konkret di PBB, kita harus melihat lembaga-lembaga khususnya. Salah satu organ utama dari Majelis Umum adalah yang berfungsi sebagai forum pembicaraan dan pengesahan resolusi. Resolusi tersebut tidak mengikat dan Majelis Umum bekerja berdasarkan prinsip satu negara satu suara. Meskipun memiliki pengaruh anggaran, Majelis Umum lebih sebagai forum demokratis daripada pengelola anggaran PBB. Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB fokus pada keamanan internasional dan memiliki wewenang untuk memberi izin penggunaan kekuatan untuk menjaga keamanan kolektif. Desainnya lebih efisien daripada Liga Bangsa-Bangsa dengan anggota terbatas hanya pada 15 negara. Dewan ini selalu dalam sesi dan jumlah delegasi terbatas, mengurangi biaya transaksi, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat. Ini memberikan otoritas kepada Dewan untuk mengidentifikasi ancaman dan mengambil tindakan sesuai dengan mandatnya. Sekretariat PBB, terutama Sekretaris Jenderal, memiliki suara independen yang signifikan dalam politik internasional meskipun perannya adalah administratif. Sekretaris Jenderal dapat menyoroti ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, tetapi harus tetap netral secara politik untuk menjaga karakter internasional. Sering berjalannya waktu, ini telah memungkinkan Sekretaris Jenderal untuk memiliki pengaruh dan urusan internasional. ECOSOC, ICJ, dan Dewan Perwakilan. Mahkamah Internasional atau disebut sebagai ICJ atau ISJ, Badan Penyelesaian Sengketa antara negara berdasarkan hukum internasional. Hanya negara yang dapat mengajukan kasus ke ICJ dan partisipasinya bersifat sukarela. Dewan Amanah atau Trusteeship Council awalnya mengawasi wilayah yang belum merdeka, tetapi sejak 1994 tidak lagi berfungsi karena semua wilayah tersebut telah merdeka. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, ECOSOC, berkoordinasi dalam isu ekonomi dan sosial, memiliki kekuatan terbatas dalam menetapkan agenda dan memberi legitimasi anggotanya terpilih untuk selama 3 tahun. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata yang saya ucapkan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.